Matius 2 ayat 7-8. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majusi itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Oke, shalom saudaraku, menyambung seri Little Candle. Hari ini saya masuk ke bagian yang ke-8. Gitu ya, dan tadi kita baca dalam firman Tuhan, salah satu bagiannya bagaimana pada waktu itu Herodes secara diam-diam meminta orang Majusi itu untuk menyelidiki di manakah letak bayi Yesus, dan kalau setelah mereka menemukan Yesus, mereka diminta untuk kembali dan memberitahukannya kepada Herodes dengan alasan waktu itu Herodes berkata bahwa aku pun akan datang untuk menyembah dia, supaya aku pun datang menyembah dia. Pada video yang ke-8 ini dari Little Candle, saya membahas mengenai satu bagian dalam firman Tuhan, yaitu kebohongan Raja Herodes atau Herod's lie. Gitu ya. Dari sekian banyak cerita yang kita pernah bahas tentang Little Candle menjelang Natal ini, ada terselip satu berita yang tidak terlalu baik atau satu berita yang buruk dalam firman Tuhan tentang seorang raja yang pada waktu itu menjadi satu raja yang memerintah atas kawasan Yudea, gitu ya, di bawah kekuasaan kekaisaran Roma, yaitu Raja Herodes. Dan yang terjadi di sana adalah bagaimana Herodes pada waktu itu dalam satu kondisi dia membujuk orang-orang Majus dan dia berdalih untuk meminta informasi dari orang Majus itu untuk kalau mereka menginformasikan kepada Herodes, maka Herodes beralasan bahwa dia pun akan datang menyembah Yesus. Gitu ya. Dan ini menjadi satu kebohongan yang sangat fatal. Ini menjadi satu kebohongan yang tercatat dalam firman Tuhan, bagaimana Herodes mencoba menipu, bagaimana Herodes mencoba mengelabui orang Majus bahwa dia hendak datang menyembah Yesus juga. Padahal kita tahu dalam firman Tuhan bahwa sama sekali Herodes tidak berniat seperti itu. Gitu. Tetapi kalau kita lanjutkan ceritanya, bagaimana kemudian setelah orang Majus tadi berjumpa dengan Yesus di kandang domba dan mereka mempersembahkan true offering yang kemarin di yang ke-7 saya sudah bahas. Kemudian malaikat Tuhan menampakkan diri kepada orang Majus itu dan memberitahukan pada mereka supaya mereka tidak kembali ke Herodes. Gitu ya. Dan selain peristiwa itu juga malaikat Tuhan memperingatkan pada Yusuf supaya mengambil Maria dan anaknya dan Yesus untuk menyingkir ke Mesir karena Herodes akan membunuh dia. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang ada dalam niat hati Herodes, tetapi Tuhan tahu, malaikat Tuhan memperingatkan hal itu. Dan kita tahu dalam firman Tuhan, akibat Herodes merasa dikelabui, akibat Herodes merasa bahwa usahanya sia-sia, maka dia menjadi marah dan akibatnya dia membunuh bayi 2 tahun pada waktu itu. Gitu ya. Itu cerita dalam firman Tuhan yang terjadi pada masa-masa kelahiran Yesus, dan tentunya cerita ini sangat berbeda saudaraku dengan pembunuhan bayi yang terjadi pada zaman Musa. Dalam beberapa video saya sering menekankan hal ini. Gitu ya. Pada zaman Musa semata-mata itu karena Firaun melihat bahwa orang Israel pada waktu itu bertumbuh dengan pesat dan ini bisa membahayakan keberadaan orang Mesir. Gitu ya. Sehingga bayi laki-laki dibunuh dengan niat seperti itu. Tetapi yang dilakukan oleh Herodes sama sekali tidak begitu. Herodes melihat bahwa dia mengalami suatu keberadaan di mana dia merasa terancam dengan posisinya sebagai raja karena orang Majus membawa berita bahwa telah lahir seorang raja. Dan Herodes merasa bahwa selama ini raja atas Yudea adalah cuma dia sendiri. Dan akibat dia merasa insecure, akibat dia merasa posisinya terancam, maka dia mencoba memanfaatkan orang Majus tadi untuk mendapat informasi tentang di mana Yesus berada dengan dalih bahwa dia pun akan datang menyembah Yesus. Gitu ya. Dan akibat dia mengalami dikelabui tadi, dia merasa bahwa dia dikelabui, maka dia membabi buta, membunuh bayi-bayi 2 tahun. Jelas aku. Pada Little Candle yang ke-8 ini kita akan sama-sama melihat tentang suatu bentuk kebohongan, tentang suatu bentuk motivasi yang tersembunyi yang ada pada Herodes pada waktu itu. Dan dia mencoba memanfaatkan, dia mencoba memanipulasi orang-orang Majus yang pada waktu itu hendak mencari di manakah bayi Yesus. Gitu ya. Tetapi sekali lagi kisahnya ternyata tidak berlangsung seperti yang Herodes bayangkan. Karena malaikat Tuhan memperingati orang Majus, malaikat Tuhan memperingati Yusuf dan Maria untuk mereka lari ke Mesir. Gitu ya. Pada video ini kita akan melihat tentang satu bentuk bagaimana ini menjadi sesuatu hal yang penting tentang motivasi yang tersembunyi yang ada pada seseorang. Gitu ya. Saya pernah juga membuat satu video tentang ragi Herodes, bagaimana Yesus pernah memperingatkan murid-muridnya hati-hati terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Gitu ya. Dan tentunya ragi Herodes dimaksudkan di sana adalah bagaimana satu pribadi yang melakukan segala cara, satu pribadi yang melakukan segala hal yang dia bisa kerjakan
dan menghalalkan segala sesuatu demi mencapai suatu tujuan, yaitu di mana dia tetap aman dengan posisinya, di mana dia tetap menjadi raja atas Yudea dan tidak ada seorang raja pun yang menggantikan dia. Dan itu digambarkan seperti halnya itulah dari Herodes. Tetapi pada video ini saya ingin membahas mengenai motivasi tersembunyi, mengenai kebohongan Herodes di mana dia mencoba berbohong. Dipikirnya orang Majus tidak tahu, dan memang mereka tidak tahu, saudaraku. Gitu ya. Seorang raja yang melakukan sesuatu yang berbohong, bahkan kalaupun diketahui oleh orang lain, maka orang lain tidak bisa berbuat apa-apa karena posisi dia sebagai seorang raja pada waktu itu. Tetapi Herodes di sini tidak menyadari bahwa ada Allah semesta alam yang mengetahui segala sesuatu, bahkan niat yang tersembunyi sekalipun pada hati manusia. Gitu ya. Di sini ada dua pelajaran yang saya ingin sama-sama ambil pada Little Candle yang ke-8 ini. Yang pertama tentang satu motivasi yang tidak benar, tentang satu motivasi yang tidak jujur, yang seringkali orang sembunyikan dengan satu kata-kata yang bagus yang dimunculkan bahwa dia pun akan datang menyembah Yesus. Gitu ya. Kata-kata itu bisa menjadi sesuatu hal yang sangat menjebak. Kata-kata itu bisa menjadi sesuatu hal yang seperti magnet yang menarik seseorang untuk membocorkan sebuah rahasia, untuk memberikan sebuah informasi. Padahal sebenarnya di balik kata-kata itu ada satu rencana busuk yang sedang disiapkan oleh Herodes. Gitu ya. Dan ini menjadi sesuatu hal motivasi tersembunyi yang ada pada hati seseorang yang di mata manusia itu semua tersembunyi dan tidak nampak. Tetapi tadi saya sudah bilang ada Allah yang mengetahui segala sesuatu. Gitu ya. Dan Paulus pun pernah memperingatkan dalam pelayanan. Jadi dia pernah memperingatkan bahwa banyak orang yang melakukan pelayanannya dengan motivasi yang tidak jujur. Mereka mencari keuntungan sendiri, mereka melakukan segala sesuatu karena ada sesuatu yang ingin dicari di balik itu semua. Dan seringkali ditutupi dengan sesuatu hal yang nampak baik, seringkali ditutupi dengan sesuatu hal yang nampak rohani. Seperti Herodes tadi berkata bahwa aku pun mau menyembah dia. Padahal di balik itu semua ada satu rencana, ada satu kepentingan pribadi, ada satu motivasi yang tidak benar. Gitu ya. Kalau kita lihat dalam Filipi 1 ayat 15-17 dikatakan, ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan. Saya tidak pernah bisa membayangkan, saudaraku, bagaimana ada orang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan. Tetapi itu terjadi dalam firman Tuhan, gitu ya. Dan saya tidak tahu bagaimana caranya ada orang bisa melakukan hal seperti itu, gitu ya. Tetapi Paulus menggambarkan bahwa itu ada dan terjadi. Orang memberitakan firman Tuhan. Ada sesuatu di dalam mereka sebagai ungkapan suatu kedengkian, sebagai ungkapan suatu bentuk perselisihan. Dan dia realisasikan itu dalam bentuk pemberitaan firman Tuhan. Gitu ya. Ini menjadi sesuatu hal parah sekali, bukan? Kalau kita lanjutkan. Tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Yesus karena kasih. Yang maksud baik, mereka memang memberitakan semata-mata karena dia mengasihi Tuhan, semata-mata dia ingin menceritakan karya Tuhan dalam hidup mereka, dan mereka memberitakan itu karena kasih. Dan pemberitaan mereka itu seperti persembahan yang sejati yang datang dari hati karena mereka ingin memberitakan Kristus. Sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk memberitakan Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri, gitu ya. Karena ada sesuatu yang mereka cari, ada sesuatu yang ingin mereka dapatkan di balik itu semua. Dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku di penjara. Dan ini menjadi sesuatu yang menjadi peringatan Anda dan saya, saudaraku. Gitu ya. Firman Tuhan mencatat pada masa kelahiran Yesus di tengah gegap gempita, di tengah satu suasana yang luar biasa, bagaimana seorang juru selamat telah lahir bagi Anda dan saya. Ada satu kisah, ada satu orang yang di dalamnya tersembunyi suatu maksud yang tidak benar, yang ditutupi dengan kata-kata bahwa aku pun akan datang menyembah dia. Padahal di dalamnya ada motivasi yang busuk, di mana dia hendak mencari Yesus dan kemudian membunuh Yesus. Gitu ya, semata-mata karena dia ingin mempertahankan posisinya, semata-mata karena dia merasa insecure dengan keberadaan Yesus sebagai raja. Itu. Dan firman Tuhan mencatat bagaimana Paulus menyampaikan bahwa ada orang yang menyampaikan firman Tuhan dengan maksud yang tidak jujur. Gitu ya, dengan karena dengki dan karena perselisihan. Dan dipikir, kata Paulus, sangkanya yang mereka lakukan memperberat bebanku di penjara. Gitu ya, walaupun kalau kita lanjutkan, Paulus berkata tidak masalah dengan motivasi baik atau yang tidak baik, yang penting Injil diberitakan. Memang untuk kebaikan orang lain, Injil tetap harus disampaikan. Tetapi jangan lupa, saudaraku, motivasi itu menjadi sesuatu hal yang penting yang menentukan orang yang bersangkutan. Saya pernah membahas satu ayat, satu bagian dalam firman Tuhan tentang jangan sampai setelah aku memberitakan Injil, aku sendiri yang ditolak.
Apabila kita melakukan sesuatu dengan motivasi yang tidak benar, memang itu bisa menjadi berkat orang lain, memang itu bisa menjadi sesuatu bagaimana Injil disampaikan, tetapi orang yang bersangkutan bisa kemudian ditolak di hadapan Tuhan. Gitu. Dan ini yang terjadi dalam peristiwa Natal, salah satu bagian yaitu Raja Herodes yang melakukan suatu tindakan kebohongan. Gitu. Kalau kita lihat dalam 1 Korintus 13 ayat yang kelima dikatakan, ia tidak melakukan yang tidak sopan. Di sini Paulus menggambarkan tentang kasih. Ada orang yang memberitakan Injil karena kasih. Dan salah satu ciri kasih dalam 1 Korintus 13 dikatakan, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Catat saudaraku, salah satu bentuk kasih adalah dia tidak berorientasi pada sesuatu yang hanya menguntungkan diri sendiri. Dia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Dan ada banyak definisi kasih yang lain yang digambarkan oleh Paulus. Tetapi salah satu bagian yang harus saya sorot di sana adalah dia tidak mencari keuntungan diri sendiri. Dan kebohongan Herodes dilakukan semata-mata karena Herodes ingin mempertahankan posisinya, karena Herodes ingin mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Dan dia mencoba berbohong dan menutupinya dengan satu hal yang nampak rohani. Dan dia berkata, aku pun akan datang menyembah dia. Gitu ya. Ini hal yang pertama yang kita bisa ambil dari peristiwa kebohongan Herodes ini. Bagaimana seseorang yang punya maksud hati dan motivasi yang tidak benar. Bagaimana dalam firman Tuhan digambarkan orang-orang yang bengkok hatinya. Dia melakukan sesuatu hal yang nampak rohani, dia melakukan sesuatu hal yang nampak benar. Tetapi sebenarnya di dalam hatinya ada satu rencana, ada satu motivasi, ada satu keuntungan pribadi yang dihendak cari. Dan itu bisa kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Gitu ya. Saya seringkali banyak melihat ada orang-orang yang sepertinya memberikan kesaksian, memberikan satu share cerita tertentu, tetapi di dalamnya ada unsur-unsur bagaimana dia mencari suatu pujian bagi dirinya, dia mencoba menggambarkan betapa luar biasanya dia. Gitu ya. Bahkan kalau Anda perhatikan pada saat orang bersaksi dan menceritakan tentang suatu pekerjaan Tuhan, kita bisa lihat apakah dia sedang menceritakan besarnya Tuhan dalam kehidupan dia, atau dia sedang menceritakan besarnya dia sehingga Tuhan memakai dia. Gitu ya. Dan ini menjadi satu gambaran bahwa seperti itulah motivasi dan maksud hati seseorang. Gitu ya. Tiap-tiap kita dengan apapun yang kita lakukan, tiap-tiap kita pasti punya rencana atau motivasi pribadi. Tapi pastikan motivasi itu menjadi satu motivasi yang benar, satu motivasi yang berkenan kepada Tuhan, karena semata-mata kita mengasihi Tuhan, bukan untuk mencari keuntungan diri sendiri. Gitu ya. Ini hal pertama yang kita bisa ambil dari peristiwa kebohongan Herodes ini. Hal yang kedua yang tadi kita lihat dalam firman Tuhan, Herodes merasa bahwa kebohongannya sangat aman dan tidak ada seorang pun yang tahu, lebih-lebih dia dalam suatu posisi sebagai raja. Dipikirnya orang Majus dengan mudah akan percaya dan mereka akan kembali dan memberitahukan di manakah letak bayi Yesus. Tetapi malaikat Tuhan tidak tinggal diam. Dia memperingatkan pada orang Majus jangan kembali kepada Herodes, dan dia memperingatkan Maria dan Yusuf dan untuk menyingkir mereka ke Mesir. Dan diberitahukan bahwa Herodes hendak membunuh bayi itu. Herodes belum melakukan pembunuhan, tetapi malaikat Tuhan sudah melihat niat hati dan rencana hati seseorang. Dan hal yang kedua yang kita bisa ambil pada peristiwa ini adalah bagaimana sesuatu hal yang sangat tersembunyi pun bagi manusia, itu sangat nyata di hadapan Tuhan. Tuhan tahu persis apa yang menjadi motivasi dan niat hati seseorang. Siapapun manusia bisa tidak mengetahuinya, tetapi di mata Tuhan semuanya nyata dan terang benderang. Gitu ya. Kalau kita lihat dalam firman Tuhan, Yohanes 2 ayat 25 dikatakan, karena tidak perlu seorang pun memberikan kesaksian kepadanya tentang manusia. Ini perkataan tentang pribadi Yesus. Tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepada Yesus tentang manusia. Sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Gitu ya. Allah yang kita sembah, Allah yang mengetahui segala sesuatu. Kita bisa membohongi manusia. Kita bisa membohongi anggota gereja kita bisa membohongi istri kita sekalipun, tetapi di mata Tuhan bahwa Allah mengetahui segala sesuatu. Niat hati yang sangat tersembunyi sekalipun, itu nyata di hadapan Tuhan. Gitu ya. Dalam Mazmur 44 ayat 21 dikatakan, masakah Allah tidak akan menyelidikinya karena ia mengetahui rahasia hati. Jelas, saudaraku? Jadi jangan Anda berpikir bahwa ada sesuatu yang tidak ada seorang pun yang tahu. Ingat, saudaraku, Tuhan tahu apa yang dalam hati kita. Tuhan tahu apa yang sedang kita rencanakan. Tuhan tahu apa yang menjadi motivasi dan tujuan kita. Gitu ya. Dan ini menjadi sesuatu hal bahwa apabila kita melakukan sesuatu yang tidak benar,
mari bertobat dan berbalik dan melakukan kembali dengan sesuai dengan firman Tuhan. Jangan biarkan ada satu motivasi yang tidak benar di hadapan Tuhan karena Dia mengetahui dan mencatat itu semua. Sebaliknya, kalau kita sedang melakukan sesuatu yang benar dengan motivasi yang jujur, tidak usah memaksakan diri klarifikasi kepada orang lain. Tenang saja, asalkan motivasi kita benar, maka Allah mengetahui semuanya. Dan pada saatnya Dia akan memunculkan kita, pada saatnya Dia akan meninggikan kita. Jelas aku? Dari video yang sederhana tentang Little Candle yang ke-8 ini, saya ingin melihat satu peristiwa dalam firman Tuhan tentang satu tokoh yang melakukan kebohongan dan mempunyai satu motivasi yang tidak benar. Dan pelajaran buat kita semua bahwa ingat, gitu ya, jaga motivasi kita tetap benar di hadapan Tuhan. Gitu ya, karena Tuhan mengetahui setiap rahasia hati. Jelas, saudaraku? Satu ayat yang terakhir dalam Yeremia 17 ayat 10 dikatakan, Aku Tuhan yang menyelidiki hati dan yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Kalau Anda melakukan sesuatu yang tidak benar, kita melakukan sesuatu dengan motivasi yang tidak jujur, Allah mencatat dan Allah mengetahuinya. Mari berbalik dan bertobat. Tetapi kalau kita melakukan sesuatu yang benar dengan motivasi yang tulus di hadapan Tuhan, tidak usah khawatir saatnya tiba bahwa Allah akan memunculkan itu semua. Tidak usah berusaha menunjukkan pada orang lain bahwa motivasi kita benar. Tapi lakukan semuanya dengan sepenuh hati bagi kemuliaan nama Tuhan, karena semata-mata kita mengasihi Dia. Gitu ya. Dan Allah kita adalah Allah yang menyelidiki dan mengetahui setiap rahasia hati manusia. Jelas aku? Mudah-mudahan Little Candle yang ke-8 ini memberikan penerangan pada hati dan pikiran kita seperti lilin kecil di hari Natal ini. Nantikan Little Candle berikutnya. Makasih sudah menonton. Tuhan Yesus memberkati.